Kami dari kelas 6A akan menjelaskan tentang proses forwarding. Saya Michelle Kecilametar dengan rekan saya Pascal Malamutaduso dan Novita Wulandari. Apa itu forwarding? Forwarding adalah proses pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui berbagai mode transportasi seperti kapal, pesawat, kereta api, atau truk. Seorang forwarder bertanggung jawab untuk mengatur semua kegiatan pengiriman barang dan menyediakan layanan terkait seperti asuransi, konsolidasi, penanganan dokumen, dan penanganan dokumen. Forwarding sangat penting untuk bisnis karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam rantai pasok. Dalam menggunakan jasa forwarder, perusahaan dapat memperoleh akses ke jaringan transportasi global yang luas dan mengoptimalkan waktu dan biaya pengiriman barang. Selain itu, forwarder juga dapat membantu menangani masalah-masalah terkait perizinan dan regulasi rumit di negara-negara yang berbeda. Proses kegiatan forwarding. Proses kegiatan forwarding dimulai dari penerimaan barang dari supplier atau produsen. Setelah itu, barang akan diangkut melalui jalur transportasi yang telah ditentukan, seperti kapal laut, pesawat terbang, atau kereta api. Selama pengiriman, dokumentasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa barang sampai pada tujuan dengan aman dan tepat waktu. Setibanya di tempat tujuan, barang akan diterima agen penerima yang bertanggung jawab atas pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Jika semua sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka barang akan disimpan di gudang sementara, menunggu proses distribusi ke pelanggan. Proses ini dapat melibatkan beberapa jenis transportasi dan melibatkan banyak pihak, seperti perusahaan transportasi, agen bea cukai, dan agen asuransi. Jenis dokumen forwarding. Dalam proses forwarding, terdapat beberapa jenis dokumen yang perlu diperhatikan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Bill of Lading atau BL, Packing List, Commercial Invoice, dan Certificate of Origin. Bill of Lading atau BL adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti pengiriman barang dari pihak pengirim kepada penerima. Packing List adalah daftar isi barang yang dikirimkan. Commercial Invoice adalah faktur yang memuat rincian harga barang dan biaya pengiriman. Terakhir, Certificate of Origin adalah dokumen yang menunjukkan asal negara barang yang dikirimkan. Untuk mengolah dokumen-dokumen tersebut, perusahaan forwarding harus memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki sistem manajemen dokumen yang baik untuk memudahkan pengarsipan dan pencapaian dokumen. Hal ini penting untuk minimalkan risiko kesalahan dalam proses pengiriman barang dan menjaga hubungan baik dengan klien. Dan inilah contoh-contoh dokumen forwarding. Yang pertama adalah Shipping Instruction (SI). Adalah dokumen yang oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk proses pengiriman barang. Yang kedua adalah Place Order atau RO, adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Yang ketiga adalah surat jalan. Dalam surat jalan, ekspedisi berisikan jenis barang, jumlah barang, dan tangan dari penjual barang atau pengirim barang, supir, dan petugas gudang. Yang keempat adalah depo pelayaran mengeluarkan dokumen ini kepada tracking atau jasa ekspedisi. Dokumen ini berdasarkan pemeriksaan atau survei atas kondisi kontainer. Depo pelayaran memberikan dokumen R kepada pengangkut ketika memuat dan mengosongkan kontainer. Yang kelima dan yang terakhir adalah Bill of Lading. Dalam bahasa Indonesia adalah konsumen dalam penggunaan bahasa. Bill of Lading adalah istilah yang sering digunakan dalam proses shipping. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tantangan dalam forwarding. Dalam proses forwarding, terdapat beberapa tantangan yang mungkin muncul. Salah satunya adalah masalah keamanan barang. Karena barang yang di-forwarding harus melewati berbagai jalur transportasi, resiko kehilangan atau kerusakan barang menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen resiko yang baik untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, tantangan lainnya adalah masalah regulasi. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda mengenai impor dan ekspor barang. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pengiriman barang antar negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai peraturan-peraturan tersebut
serta keterampilan dalam navigasi proses regulasi yang kompleks. Dalam kesimpulan dalam prestasi ini, kita telah membahas tentang forwarding dan bagaimana proses kegiatan dan dokumen forwarding dapat mempengaruhi bisnis Anda. Forwarding adalah proses pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Proses ini melibatkan banyak tahap, seperti pengambilan barang, pengemasan, pengiriman, dan pengantaran. Selain itu, dokumen-dokumen seperti faktur, kontrak, dan surat pengiriman juga sangat penting dalam proses ini. Dalam bisnis, proses kegiatan forwarding yang efisien dalam membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis kita. Namun, ada beberapa tantangan yang mungkin muncul dan proses ini seperti masalah logistik, biaya tinggi, dan resiko kerusakan atau kehilangan barang. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat bekerja sama dengan penyedia layanan forwarding yang terpercaya dan memiliki pengalaman yang baik dalam bidang ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini adalah penjelasan mengenai proses kegiatan forwarding yang ada di Indonesia. Sekian. PT KAI Ocean Indonesia adalah perusahaan freight forwarding untuk ekspor, impor, dan domestik. Berdiri sejak 2014, KAI Ocean kini memiliki 4 cabang, Bogor sebagai head office, dan kantor cabang yang berada di Jakarta, Semarang, dan Pontianak. KAI Ocean juga sudah memiliki armada dan PPJK sendiri, serta tergabung dalam asosiasi logistik GLA dan IJN dengan member yang tersebar di seluruh dunia.